Aku dikirim Hendro si Luhut sama aku. Mengapa? Suruh ngajar dia. Mengapa? Dia tidak lulus Sesko. Hah? Nggak lulus Sesko. Bagaimana supaya lulus Sesko? Belajarlah sama aku. Lantas belajar sama kau. Apa yang kau ajarin? Karena lulus, dia jawabannya kalau itu jawaban kau ya nggak lulus lah kau. Bodoh kau katanya. Kata kawan saya ini. Sekarang aku tes kau. Kau coba kau tulis. Apa itu kambing? Buat. Nih kertas lembar. Dia tulis. Bogana begini. Salah kau nih. Tahu kau nggak kambing itu? Kalau kau cara berpikir singkat, tepat, nggak usah bertele-tele. Kambing binatang berkaki 4, berbulu. Kalau dia kena air, embek. Nah, itu kambing. Itu kan udah cukup. Ngapain kau begini-gini? Oh gitu ya biar ya? Iya. Terus, kubat dia. Kamu menyerang satu pertahanan musuh. Buka kasih gambarnya. Bagaimana caranya kau menyerangnya masuk? Makanya tolol kau katanya. Bukan begini jawabannya katanya. Jadi bagaimana Pak Ali? Dijelasin begini. Sebagai seorang tentang hari situlah aku nilai tolol dia. Tapi bisa dapat pangkat jenderal Bang ya? Bisa pangkat jenderal, bukan jenderal karir. Dia itu penghargaan karena pada Gus Dur, dia yang mengawal Gus Dur, Soeharto tidak suka dengan Gus Dur. Dia yang meloloskan supaya dia jangan ketua. Jadi kesimpulannya dia berkhianat. Kesimpulannya, disitulah jasa diberi Gus Dur ya. Jadi duta besar di Singapura, habis itu jadi menteri perindustrian. Dia disuruh di situ jangan dia lolos. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita jumpa di channel UI Watch yang seru ini, di mana pada kali ini saya Heru Purwanto ditemani ngobrol dengan Bang Azul. Iya Bang, sehat Bang? Sehat, lama kali kita nggak ketemu ya. Iya. Pertama kita kerempang. Karena Luhut mau kerempang kena tentara. Kita tunggu dia di Rempang. Nah, tidak ada. Ngomongin Luhut nih Bang, kita lihat. Ini akan ada tayangan menarik tentang sejarah bagaimana Luhut pernah diwawancara. Silakan Bang. Oke. Ya. Nah, kita lihat tadi Bang, Luhut diwawancara. Apa kenal nggak sih sama Luhut tuh? Saya kenal Luhut, fisiknya berjabatan tangan, waktu ulang tahunnya Hendro Priyono. Di mana itu? Di Bandung, waktu Hendro Priyono menjadi Pusdiklat, habis dari Panglima DKI, masuk di kerangkeng di Bandung. Datanglah dia pada malam hari dengan pakaian militer. Nah, saya udah lihat mukanya, ini udah saya curiga ini orang. Ini yang nama Luhut ini, saya. Muka tampang Jack Palance. Tampangnya, saya lihat, wah ini pemain. Dalam hati saya, ya ikutin aja. Abang disitu sebagai apa waktu itu? Saya undangan Hendro. Oh, diundang sama Hendro. Ya, waktu ulang tahunnya dia. Nah, apa yang terjadi Bang situ Bang? Ya itu aja. Cuma saya perhatikan yang namanya Luhut. Oh ini yang Luhut ini. Saya perhatiin. Saya selalu memperhatikan orang mukanya, wajahnya. Karena saya adalah belajar ilmu kriminologi. Oh iya. Nah, waktu semester pertama saya ingin ahli kriminologi di UI pada tahun 66. Wah, saya 83 baru dapat tuh. Itulah guru saya, profesor yang namanya orang Ranggas Bitung. Udah meninggal dia. Keterangan ahli dulu Jessica. Itulah banyak saya teori Lombroso diajarin tentang muka-muka orang kriminal. Siapa Lombroso? Nggak kenal kan? Nggak. Lombroso itu sipir penjara di Italia. Dia seorang pelukis. Seorang pelukis. Tapi jadi sipir. Kerja di penjara, sipir penjara. Setiap orang yang masuk penjara, dia lukis.
Oh ini penjahat ini, oh ini penjahat ini, oh ini penjahat. Dia lukis Jadi karakternya itu khas ya Bang? Iya, itu banyak saya perhatikan. Saya belajar dengan keyakinan saya. Banyak 90% tepat apa yang saya prediksi. Termasuk Jokowi ini sepenglihatan saya. Ini nggak benar, nggak bisa dipercaya. Kita kembali ke Luhut dulu Bang. Luhut dulu Bang. Nanti Jokowi kapan-kapan ya. Nah Luhut ini gimana Bang? Dia kan tadi datang pakai berseragam, berarti gagal dong dia. Berani dong. Bintang satu dia. Pada saat itu bintang 1. Saya perhatiin, oh ini yang Luhut ini. Boleh juga ini orang, saya bilang. Udah saya bacalah watak dan sifat dia itu. Boy, apa yang khas dari dia Bang? Ya itulah yang kejadian sekarang ini. Nah, yang tadi itu ya? Yang istilahnya nggak puas-puas. Kalau bahasa Inggris, enough is enough. Kalau bahasanya never enough. Never enough. Dan kita itu, kalau kita seorang Muslim, ya ada cukup lah. Jangan serakah. Yang dua yang diajarin di Islam, masuk di buku kitab suci Islam, ada 2. Tahu nggak? Masuk nikmat. Bukan. Abu Lahab, Abu Jahal. Oh, namanya ya. Pengkhianat dan serakah. Ya. Itulah. Nah kalau di Medan kayak loba bahasanya, tamak. Itulah orang yang serakah. Gak ada baiknya. Kalau orang yang bersifat serakah, menghalalkan segala cara. Itu kalau di Jawa bisa kualat tuh Bang. Jangan di Jawa, di Padang pun di Minang pun sama gitu. Oh ada ya. Hidupnya bakal tidak, nanti matinya sengsara. Nah ini Bang, ini saya matinya banyak aku perhatiin. Selama aku hidup 80 tahun, orang seperti itu mayat berjalan. Masya Allah. Kulit membelut tulang badan, penyakitnya nggak baik-baik. Itu ciri-cirinya yang diajarkan oleh Ustadz aku. Maukah kau seperti itu? Waktu aku umur baru 8-9 tahun. Untung aku diajarin. Makanya aku nggak mau. Matinya itu susah. Hanya kulit membalut tulang. Makanya kita wajib melihat orang sakit. Kenapa sakitnya? Janganlah kita seperti itu kelakuan kita. Itu bayangan secara agama diajarin. Oke, kembali ke Luhut Bang. Ya. Apalagi hal yang bisa Abang ceritakan tentang Luhut ini? Misalnya katanya kan dia dulu tentara pemberani apa gimana? Menurut kawan saya, kawannya Hendro, sahabat saya. Abdullah almarhum, dia belum sampai setahun. Kira-kira 7-8 bulan yang lalu. Namanya Kolonel Ali Birham. Sahabat saya semenjak tahun 84. Dia masuk tentara bukan dari Akabri, bukan. Dia dari sersan bawah Capa. Oh. Dapat pangkat sersan. Manusia paling badung kawan saya di Medan itu. Gak ada takutnya dia. Dikejar-kejar oleh Auri. Tahun 63 masuklah ke Jakarta, sama saya berangkat ketemu di atas kapal. Karena dicari-cari oleh PGT. Auri rumahnya ke situ berantem. Jadilah tentara, masuk pos Intelstrat di Bogor. Keluarlah dengan pangkat sersan. Dengan segerombolan teman-temannya itu, yang badung-badung ini. Itulah kawan saya tahun 64. Termasuk Kapten Tamrin. Terus hubungannya dengan Luhut? Dengan Luhut. Ceritalah dia. Gimana kau kenal Luhut nih, Bir? Aku dikirim Hendro, si Luhut sama aku. Mengapa? Suruh ngajar dia. Mengapa? Dia tidak lulus Sesko. Nggak lulus Sesko. Bagaimana supaya lulus Sesko? Belajarlah sama aku. Lantas, belajar sama kau. Apa yang kau ajarin? Karena lulus, dia jawabannya kalau itu jawaban kau ya nggak lulus lah kau. Bodoh kau, kata kawan saya ini. Sekarang aku tes kau. Kau coba kau tulis. Apa itu kambing? Buat. Nih kertas lembar. Dia tulis. Bogana begini. Salah kau nih. Tahu kau nggak kambing itu?
Kalau kau tentara berpikir singkat, tepat, nggak usah bertele-tele. Kambing binatang berkaki 4, berbulu. Kalau dia kena air, embek. Nah, itulah kambing. Itu kambing udah cukup. Ngapain kalau begini-gini? Oh gitu ya, Bir ya? Iya. Terus, kubah dia. Kamu menyerang satu pertahanan musuh. Buka si gambarnya. Bagaimana caranya kau menyerangnya dimasuk? Makanya tolol kau, katanya. Bukan begini jawabannya, katanya. Jadi bagaimana Pak Ali? Gitu. Dijelasin begini. Sebagai seorang tentara. Hari situlah aku nilai tolol dia. Tapi bisa dapat pangkat jenderal, Bang ya? Bisa pangkat jenderal. Bukan jenderal karir. Dia itu penghargaan karena pada Gus Dur, dia yang mengawal Gus Dur, sudah Soeharto tidak suka dengan Gus Dur. Dia yang meloloskan supaya dia jangan ketua. Jadi kesimpulannya dia berkhianat. Kesimpulannya, disitulah jasa diberi Gus Dur ya. Jadi duta besar di Singapura, habis itu jadi menteri pengrusian. Yeah. Dia disuruh di situ jangan dia lolos pencalonan ketua NU. Kan Pak Harto yang nggak suka sama dia. Yeah. Dikirimlah dia. Ternyata dia yang mengomporin, yang membuat dia lancar Gus Dur menjadi ketua NU. Nah, itulah di situ aku baru nangkap dia siapa dia demi kepentingan. Jadi kiri kanan oke. Yang penting dia untung ya. Yang penting dia untung. Gus Dur senang, tapi Pak Harto kecewa. Makanya dia tidak dapat bintang 4 karir. Nggak pernah menjadi panglima. Itu aja indikatornya. Ya. Dia komandan Korem kalau tidak salah aku di Jawa Timur. Nah, jadi apalagi yang terbuka di depan umum diwawancarain oleh Kick Andy. Ya, tadi. Ya. Aku terkejut juga. Dan itu pernah juga sama si Silalahi. Rosi Silalahi. Bahasanya dia tidak mau lagi. Udahlah Pak Luhut. Apa iya? Ya kan saya udah janji sama istri saya nggak mau lagi begini, ya udah. Ini saya nggak yakin. Hebat juga si Rosi ini pikirnya. Rosi aja nggak bisa mengukur. Saya ya itu udah saya sama istri saya. Jadi kesimpulan, ya. Ini manusia tidak konsisten dan konsekuen, tidak bisa dipercaya jadi pejabat. Mohon maaf, Pak Prabowo masih manggil bapak saya ini. Udah, pecat aja dia lagi. Si Luhut ini. Apalagi dibongkar oleh Salim Said. Siapa dia? Apa itu, Bang? Nggak tahu. Ya, kita cerita lagi, Bang. Bahwa itu Pak Beni yang cerita sama Salim Said. Salim Said buka. Dia pamannya itu PKI yang lari ke Australia. Makanya dia berani dulu. Oh itu keren, pakai baju PKI itu keren. Zaman anak muda katanya. Iya. Jangan coba-coba katanya. Nah, itulah pamannya. Jadi dia mau coba menantang, melawan arus. Karena Jokowi sudah dia kuasain. Padahal yang membawa dia, memperkenalkan dia dengan Jokowi itu sahabat saya, anak PDI. Kawan saya dari mulai SMP. Siapa, Bang? Pandana Baban. Oh, waduh. Minta tolong dah sama Pak Panda. Itu kawan saya dari kecil SMP. Wah, kapan-kapan bisa kita bahas lah, Bang. Jadi tentang Luhut ini, udahlah, nggak usah kita acukan. Minta aja Prabowo dan yang mendengar nih bicara saya, udahlah kesampingkan aja. Jangan bikin kacau balau. Apalagi dengan kesombongannya. Siapa dia? Mau apa dia? Emang pindah aja kamu ke luar negeri. Emangnya negara ini negara nenek moyangnya. Apa yang telah kau perbuat? Aku lebih besar berbuat pada kamu, Luhut. Kecil-kecil aku umur 4 tahun. Aku ngasih makan tentara-tentara pelajar di kampung aku makan. Masya Allah. Sampai rumah nenek moyangku dibakar. Agar kau tahu,
Itulah saking cintanya aku kepada pelajar waktu Dahlan Jambe, sama satu lagi Ahmad Hussein, kan dua pemberontak yang terkenal di Sumatera Barat pada masa itu, tahun-tahun 58, ngasih makan mempertahankan kemerdekaan. Kita berkorban lagi. Dapur umum di rumah nenek aku, sehingga rumah nenek aku dibakar. Siapa pengkhianatnya? Cina. Aku kasih tahu. No. Apa Cina ya? Pohantui. No. Sampai ku datangin si Cahaya Kumolo, Menteri Dalam Negeri, karena yang di taman bikin museum ya. itu Pohantui. Jadi pahlawan ya. Ajar tuh. Saya bilang, yo, itu adik kesayangan aku. Cahaya, lu tahu nggak sejarah Pohantui ini? Nggak, Bang. Itu yang kau resmikan itu Cina pengkhianat di Republik ini. Pohantui itu pengkhianat di Medan. Ada nama Tapekong 5. Di kampung aku di Pariaman tuh habis kampung Cina itu semua ditebas tuh. Kenapa? 2 yang mati. Ada ibu aku satu pejuang yang ditakutin. Satu lagi si Hahan, angkatan laut dari Siantar, berjuang di Pariaman menghantam itu tentara Nika. Siapa yang kaki busuknya, kalau kita istilah kaki busuk, informannya itu Cina. Cina Pohantui yang ada di kampung Cina habis dipotongin Cina-Cina yang di Pariaman itu. Oke, Bang. Jadi intinya kita di sini menyampaikan suatu fakta sejarah yang mungkin bagi banyak generasi muda tidak tahu, dan inilah saksi sejarah yang menceritakan kejadian yang sebenarnya. Jadi di sini kita tidak menjelekkan atau menyanjung orang, tetapi kita menyampaikan fakta sejarah. Kita bisa melipatnya, dan kami dari UIWATS selalu mengedepankan slogan kami, yaitu Veritas, Probitas, Justisia, selalu menegakkan kebenaran, kejujuran, dan keadilan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan bagi yang mendengar ini bermanfaat untuk dia. Mengetahuilah siapa bangsa Indonesia ini. Ya. Siapa yang pengkhianat, Siapa pahlawan? siapa yang pahlawan, siapa pejuang nasionalis. Bagiku pejuang nasionalis orang Cina itu adalah Kui Kian-gi. Nah, setuju. Ada orang Indonesia belum tentu aku, tapi Kui Kian-gi itu yang kuhormatin, yang nasionalisnya lebih tinggi daripada bangsa yang pengkhianat Indonesia. Izin nambahin, Bang. An Yuhok. Nah, itu juga tuh. Pahlawan Indonesia bulu tangkis. Oh, itu juga. Ya, itu boleh tuh. Ya. Nah, itu karena aku bukan pengamat Tan Yuhok, aku tahu namanya. Ya. Cuman aku itu olahraga. Ya. Tapi dalam idealis berbangsa bernegara, itu Tan Yuhok hanya olahraga. Tapi dia berjasa buat bangsa kita. Iya, tahu aku karena pertandingan di Tokyo dulu. Ya. Nah, Thomas Cup. Thomas Cup. Siapa yang berjasa di situ? Tahu nggak kau? Kalau tahu siapa yang berjasa selain Tan Yuhok itu? Sudirman. Bukan. Anak Makassar, Hari Malondang. Aku masih ingat, dialah yang memotret lawan Tan Yuhok. Silau matanya. Itu harus tahu. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.